Alright, alright. Sahabat Kristal, dimanapun sahabat berada, kali ini saya akan sharing, membagikan materi tentang bagaimana kita bisa mendesain PowerPoint dan presentasi karya ilmiah. Ya, oleh karena itu, tonton terus tayangan ini, jangan di skip, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Baik, kita lanjut. Bagaimana kita mendesain PowerPoint dan presentasi karya ilmiah. Yang pertama kita pahami dulu apa itu karya ilmiah. Sahabat Kristal bisa menelusuri dengan berbagai sumber tentang apa pengertian dan definisi tentang karya ilmiah itu. Tapi di sini saya ingin mengambil satu pengertian sederhana tentang karya ilmiah itu, ya. Dalam bahasa Inggris disebut scientific paper, atau pengertiannya adalah laporan tertulis dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Nah, dalam karya ilmiah ini tentu ada dua hal yang menjadi tujuan sebagai seorang penulis karya ilmiah. Yang pertama yaitu diterbitkan, dan yang kedua adalah tentu dipresentasikan supaya ini mendapat satu ilmu yang kemudian dikaji secara publik, ya, dan teman-teman sahabat Kristal bisa melakukan presentasi. Nah, kali ini kita akan fokus tentang bagaimana kita melakukan presentasi karya ilmu. Oke, next. Apa sih desain PowerPoint itu? Ya, desain PowerPoint itu merupakan perangkat lunak yang diciptakan khusus untuk menangani perancangan presentasi. Nah, sahabat Kristal yang sering melakukan kajian ilmiah dan mungkin sebagai guru, sebagai dosen, praktisi pendidikan, ya, dan lain-lainnya, ya, yang tentu bersentuhan dengan PowerPoint, penggunaan dan pemanfaatan perangkat ini, maka tidak asing lagi buat sahabat Kristal. Tetapi kali ini saya ingin berbagi sedikit, semoga ini bermanfaat, bagaimana kemudian kita bisa menyajikan PowerPoint yang kita tampilkan itu menjadi lebih maksimal. Oke, ya. Selanjutnya, PowerPoint. Apa itu PowerPoint? Nah, PowerPoint dapat digunakan untuk menyampaikan materi dengan penampilan yang menarik, ya. Nah, kenapa kita harus memiliki sebagai penyaji seminar, ya, sebagai presentasi, sebagai penyaji presentasi, ya, materi atau karya ilmiah kita? Mengapa perlu penampilan yang menarik? Karena kita diperhatikan oleh audiens. Ya, PowerPoint itu harus menarik dan kita pun yang tampil juga harus menarik. Artinya bahwa ada kekuatan di sana saat PowerPoint kita baik dan penampilan kita juga baik sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan temanya. Kayak selanjutnya, PowerPoint. Nah, apa itu PowerPoint? PowerPoint secara sederhana saya mengartikan, memahami dan mendefinisikan bahwa PowerPoint itu merupakan poin-poin yang memiliki kekuatan. Saya setuju dengan mungkin beberapa orang memiliki pandangan tentang hal ini, ya, karena memang PowerPoint adalah ketika kita sedang menyajikan presentasi, di situ ada poin-poin yang memiliki kekuatan. Ya. Berbeda ketika teman-teman kemudian menyajikan presentasi, melakukan presentasi, dan terlalu banyak tulisan, ya, begitu padat tulisannya, bahkan saat kita membaca pun jadi agak sulit dibaca karena tulisannya juga terlalu kecil. Yang jadi itu bukan PowerPoint, malah bisa menjadi power paragraph. Ya, saya mengistilahkan sebagai jadi power paragraph
Dan ketika kita tidak mendapatkan kekuatan di dalam penyajian presentasi kita, kita sendiri akan bingung. Yang terjadi ketika sedang melakukan penyajian presentasi melalui menggunakan PowerPoint ini, kita terfokus dengan PowerPoint dan membaca satu persatu, kata per kata, ya. Akhirnya audiens juga merasa jenuh karena tidak terjadi sebuah interaksi melalui visual dan bagaimana reaksi dari audiens terhadap poin-poin yang akan kita sajikan dalam penyajian presentasi menggunakan PowerPoint. Ya, ini perlu menjadi perhatian buat sahabat kita. Selanjutnya, kita akan pahami dulu tentang karakteristik desain PowerPoint. Bagaimana karakteristik tentang desain PowerPoint ini? Yang pertama adalah kesederhanaan. Kesederhanaan di sini adalah berarti kita harus mengurangi elemen-elemen yang berlebihan. Ya, untuk apa? Untuk memudahkan sehingga audiens itu bisa memahami pesan visual yang kita sampaikan. Nah, terkadang sahabat kristal ya senang dengan beberapa bahkan lebih dari 3-4 elemen, sehingga akhirnya desain PowerPoint kita dipenuhi dengan elemen-elemen dan tidak ada unsur kekuatan yang akan kita sampaikan terhadap elemen itu, ya, sehingga terlalu rame ya. Nah, elemen-elemen apa yang bisa digunakan di dalam PowerPoint? Bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk icon, bisa dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk data, teks, atau video. Nah, kalau kita dapat memahami menggunakan elemen itu, bisa kita gunakan, tapi harus disesuaikan, dicocokkan sesuai dengan tema atau konteks penyajian seminar kita atau presentasi kita. Hal karakteristik yang kedua adalah keterpaduan. Hubungan antara elemen yang nanti kita sajikan dalam PowerPoint itu dan pesan visual dalam elemen itu juga apa yang ingin kita sampaikan pada audiens, ya. Jadi harus ada keterkaitan antara elemen yang kita sudah siapkan atau kita tampilkan dalam PowerPoint kita serta pesan visual itu. Kalau misalnya sahabat kristal ingin menampilkan misalnya presentasi tentang alam yang indah, ya, dan kontrasnya alam yang indah dengan kehidupan masyarakat yang tidak menjaga alam ini, tentu dengan demikian dampaknya lingkungan kita akan kotor, ya, lingkungan kita akan tidak sehat lagi. Bisa ditampilkan misalnya dua foto perbandingan, ya, misalnya yang satu alam yang indah, yang satu gambar yang dipenuhi dengan sampah. Ini sebuah pesan, ya, Bapak Ibu sahabat kristal bisa tampilkan elemen ini sambil menjelaskan poin yang ingin disampaikan dari elemen yang Bapak Ibu sudah siapkan. Jadi cocok misalnya bicara tentang lingkungan, maka ada lingkungan yang bersih, ada lingkungan yang tidak sehat, ya. Tidak sehat dalam pengertian ini karena manusia tidak bisa menjaga lingkungan yang bersih dengan membuang sampah sembarangan dan terjadi efek alam yang kurang sehat pada lingkungan sekitar. Ya, harus disesuaikan, sahabat kristal. Selanjutnya, masih dalam lanjutan karakteristik desain PowerPoint. Nah, kesederhanaan di sini juga berkaitan dengan pola visual dan ruang penayangan. Jadi atur dengan baik pola visualnya dan kemudian ruang penayangannya, ya, sehingga tampilan atau poinnya sederhana tetapi ada satu kekuatan dalam poin itu. Sahabat kristal akan semakin baik untuk melakukan presentasi. Nah, diperlukan penguasaan terhadap materi. Ini penting menjadi catatan bagi sahabat kristal. Dalam melaksanakan penyajian seminar atau presentasi karya ilmiah lainnya, ya, dengan menggunakan PowerPoint, sahabat kristal harus menguasai materi yang akan disajikan, sehingga ketika ditampilkan poin yang sudah disiapkan, maka sahabat kristal mampu menjelaskan secara lisan, ya, pada audiens yang
sedang mendengarkan presentasi Sahabat Kristal. Pola, visual, dan ruang penayangan. Kemudian unsur visual yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk. Ini unsur visual. Yang pertama, bentuk. Jadi bentuk, sebenarnya bentuk ini dapat membangkitkan minat dan perhatian. Ya. Jadi atur tata letaknya, kemudian bentuk presentasi kita menjadi lebih baik. Ya, yang kedua, garis. Ini mempengaruhi visual juga para audiens sebagai penghubung dari unsur satu ke unsur lainnya. Ya. Seperti misalnya saya menggunakan garis anak panah seperti ini. Jadi ada keterkaitan antara bentuk, garis. Ya. Jadi Sahabat Kristal menggunakan unsur garis ini untuk menghubungkan presentasi dari informasi yang satu kepada informasi yang lain. Kemudian warna. Ya, warna ini bertujuan ada 3 hal. Ya. Yang pertama, bertujuan menarik perhatian. Ya. Yang kedua, memiliki pesan inti. Boleh digunakan warna merah, orange, ya, atau kuning. Itu saya satu persatu ya. Bertujuan menarik perhatian. Karena ketika kita ingin menyampaikan sesuatu penyajian, presentasi, harus diperhatikan latar belakang warna yang akan kita gunakan itu tidak menyilaukan, tidak membuat mata kita menjadi kalau memandang warna di PowerPoint yang terlalu lama, akhirnya tidak baik untuk audiens. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kalau dia lembut, ya, maksudnya lembut dalam pengertian soft, dan dia warna itu membuat mata para audiens tidak merasa jenuh melihat PowerPoint kita. Nah, itu akan menjadi menarik bagi audiens. Ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki pesan inti. Boleh digunakan warna merah, orange, atau kuning. Ya. Jadi kalau Sahabat Kristal mau menyampaikan ada satu titik penting, penekanan yang penting, silahkan gunakan warna merah, orange, atau kuning. Menandakan bahwa itu adalah pesan penting yang ingin disampaikan oleh Sahabat Kristal dalam presentasi. Yang ketiga, latar warna tetap boleh digunakan. Ya, Sahabat Kristal bisa menggunakan warna hijau muda, ya, atau biru muda. Ya, itu akan lebih sejuk di mata kita. Selanjutnya, nah, sekarang masuk di strategi presentasi. Dalam strategi presentasi, Sahabat Kristal harus menemukan kekuatan presentasi, ya, the power of presentation. Ya, yang pertama adalah metode penyampaiannya. Ini harus dipelajari oleh Sahabat Kristal, ya. Gimana cara atau metode penyampaian yang baik dan benar ketika kita sedang melakukan presentasi di depan publik, ya. Kemudian performance, ya, penampilan kita harus benar-benar percaya diri dengan materi yang sudah dikuasai dan kemampuan untuk menguasai diri sendiri, juga materi yang kita akan sampaikan. Kemudian media yang kita gunakan juga harus benar-benar kita kuasai. Jangan sampai Sahabat Kristal tidak menguasai menggunakan PowerPoint, akhirnya Sahabat Kristal akan kewalahan ketika melakukan presentasi, tiba-tiba ada error atau ada hal-hal yang belum diketahui bagaimana mengoperasikan atau menggunakan PowerPoint. Akhirnya Sahabat Kristal akan kebingungan sendiri, ya, menjadi gugup, grogi, dan bahkan blank, lupa materi akan disampaikan apa. Kemudian tentu materinya. Materi ini adalah sesuatu yang ingin Bapak Ibu atau Sahabat Kristal sampaikan. Jadi materi ini benar-benar harus dipersiapkan dengan baik. Selanjutnya ada 5 poin, ya, 5 poin yang menjadi kunci sukses presentasi. Ya, ini menurut Duarte 2008 halaman 251. Ya. Pertama adalah
jadikan audiens itu raja. Yang kedua adalah sebarkan ide, ya, gerakan audiens. Jadi yang pertama, jadikan audiens raja adalah bagaimana Bapak Ibu memang ingin menyajikan, ingin menyampaikan, ya, pertanggungjawaban ilmiah sahabat kristal pada audiens, dan Bapak Ibu akan menyajikan itu dengan baik sehingga audiens ini benar-benar bisa menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh sahabat kristal sebagai penyaji. Yang kedua, sebarkan ide sebagai gerakan audiens, ya. Jadi sebarkan ide, gagasan-gagasan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan materi pokok yang ingin sahabat kristal sampaikan. Selanjutnya, buat kesan dan pesan di setiap presentasi. Jadi di setiap presentasi ada satu kesan yang mereka tidak bisa lupa, dan ada satu pesan yang mereka tidak bisa lupa. Artinya, karena di setiap penampilan presentasi Bapak Ibu itu akan menjadi poin penting, bukan hanya saat Bapak Ibu melakukan presentasi atau sahabat kristal melakukan presentasi, tidak. Tapi setelah selesai melakukan presentasi, ada poin penting yang menjadi pesan dari presentasi Bapak Ibu, dan itu diingat oleh para audiens. Oleh karena itu, pikirkan dengan baik ketika sahabat kristal sudah menguasai materi, kemudian lihat dan temukan pesan inti yang ingin sahabat kristal sampaikan. Ya, yang keempat, mendesain bukan mendekorasi slide. Ya, jadi mendesain dan bukan mendekorasi slide. Nah ini Bapak Ibu ya, sahabat kristal, penting sekali. Ya, bagian dari mendesain dan bukan mendekorasi slide itu yang pertama adalah ada rencana matang, baik materi dan strategi. Jadi mendesain itu harus ada rencana yang matang. Ya, Bapak Ibu merencanakan dengan baik, kemudian materinya dan strateginya juga harus baik. Nah, bukan mendekorasi slide. Ya, mendekorasi slide ya itu adalah hanya menampilkan aksesoris slide yang probabilitas materi utama bias. Ya, jadi ada kemungkinan esensi atau yang bersifat substansi dari materi sahabat kristal akan bias, akan sulit dipahami oleh audiens karena terlalu banyak dekorasi slide. Ada kupu-kupunya, ada burungnya. Ya, di salah satu slide itu misalnya ada bunga-bunga, ada apa lagi? Ada animasi-animasi yang lain. Akhirnya menutupi tentang substansi yang akan kita sampaikan. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Yang kelima, jalani hubungan slide. Jalin hubungan slide. Nah, jalin hubungan slide ini artinya bahwa dari slide 1 kepada slide kedua dan seterusnya itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ya, tidak pisah. Sehingga alur pemikiran dari pemateri, ya, penyaji presentasi itu mudah dipahami oleh audiens. Ya, runut benar-benar dari slide 1, 2, 3, 4, 5 memiliki keterkaitan. Ya. Slide 2 mendukung slide 1, slide 3 mendukung slide 2 dan slide 1, slide 4 mendukung slide 3, slide 2 dan slide 1, slide 5, ya, slide 5 mendukung slide 4, slide 3, slide 1. Jadi semua ada keterkaitan sehingga tidak terpisah dan fokus audiens akan lebih mudah. Lanjut, mengenal audiens. Nah, jadi yang perlu diperhatikan lagi sebagai seorang penyaji seminar atau presentasi atau pembawa materi menggunakan PowerPoint, pertama dia harus mengenal audiens. Apakah dia dari unsur guru? Ya. Apakah dia dari dosen atau akademisi? Atau apakah dia dari mahasiswa? Apakah dia adalah murid atau umum? Ya. Nah, mengenal audiens ini akan mendukung kita atau akan membantu kita untuk penggunaan tata bahasa kita akan sesuai dengan audiens. Kalau dengan dosen, akademisi ya, atau dengan mahasiswa, maka ada penyajian-penyajian atau kata-kata ilmiah yang bisa kita gunakan dalam
penyajian seminar kita, ya, data-data, ya, statistik yang kita tampilkan itu akan cocok dengan audiens kita. Sebaliknya juga dengan guru bisa. Nah, tetapi kalau penyampaian ini berdekatan dengan profesi mereka sebagai seorang guru, itu akan mengena, ya, artinya akan mudah dicerna, ya, akan mudah dipahami. Begitu juga dengan murid, ya, jangan gunakan bahasa-bahasa ilmiah, apalagi dia misalnya siswa SD, Bapak Ibu guru, kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah, bahasa yang belum pada saatnya mereka memahami itu akan terjadi kesulitan untuk mentransfer sebuah pemahaman pada peserta didik. Nah, kalau umum ini kategori siapa, ya? Nah, oleh karena itu kalau kita di depan umum maka kita harus menggunakan tata bahasa yang baik, sehingga penggunaan tata bahasa yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, itu perlu juga dikuasai oleh seorang penyaji seminar karya ilmiah atau sebagai seorang yang melakukan presentasi. Ya, mengenal audiens. Selanjutnya, jika tidak apa yang terjadi? Ya, mereka akan bingung. Bayangkan kalau dia SD, anak sekolah dasar, dengan bahasa-bahasa ilmiah yang tinggi, dengan literatur kajian-kajian teori yang apa yang terjadi? Mereka akan bingung. Ini penampilannya tidak sesuai dengan konteksnya, ya. Akibatnya apa? Ini penyaji hanya sekedar menyelesaikan tugas. Akibatnya tujuan presentasi itu tidak tercapai, ya. Nah, kalau ada prinsip seperti ini tidak akan efektif. Jadi jangan menjadi penyaji yang hanya sekedar menyelesaikan tugas, karena dampaknya presentasi, esensi, substansi yang akan kita sampaikan itu tidak tercapai. Pahami audiens sebagai penerima pesan atau karya kita yang akan kita sampaikan kepada mereka, ya. Mengapa? Karena kalau kita dapat memahami siapa audiens kita, maka itu akan membantu untuk menentukan strategi dalam menyusun slide presentasi sehingga efektif. Ya, kenali audiensnya, kemudian kita bisa merancang slide per slide dari PowerPoint kita, presentasi kita sehingga menjadi efektif. Selanjutnya apa? Berhasil menyampaikan gagasan, materi, dan tujuan. Ya, 3 tahapan yang perlu disiapkan dalam presentasi. Ya, yang pertama tentu pembukaan. Ya, kondisikan audiens. Ini 3 tahapan, ya. Pembukaan, kondisikan audiens. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan. Yang ketiga, menumbuhkan minat dan motivasi sehingga terus memperhatikan dan mengikuti materi. Nah, ini perlu dilakukan dalam kegiatan pembukaan. Ya. Selanjutnya ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, jelaskan materi utama. Kemudian yang kedua, lakukan inovatif, ya, dan teliti. Daya tangkap yang berbeda karena setiap audiens memiliki latar belakang, background tentu dengan pola pikir yang berbeda, ya. Kemudian yang ketiga, teliti pada poin pembahasan yang memiliki kekuatan. Apa kekuatannya? Ada ide, ada gagasan, kemudian tujuan. Yang ketiga, yang terakhir adalah penutup. Nah, dalam tahapan ketiga ini, saat kita melaksanakan presentasi, di bagian penutup yang perlu diperhatikan adalah meringkas esensi materi. Jadi harus dilakukan dengan apa? Singkat, padat, jelas, mudah diingat. Yang kedua, lakukan motivasi bagi audiens supaya pesan Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan presentasi ada kesan dan pesan yang kuat dan mereka akan mengingat penyajian dari sahabat kristal. Kemudian yang ketiga, lakukan simpulan. Ya, buat simpulan yang merangkum atau memberikan sebuah informasi yang kuat dari begitu banyak rangkaian penyajian yang Bapak Ibu atau sahabat kristal sampaikan, kemudian disimpulkan dalam satu bentuk, bisa dalam bentuk sebuah
pernyataan ya. Pernyataan bisa dalam sebuah bentuk kata-kata yang kemudian menjadi klimaks dari penyajian sahabat kristal. Jadi harus perlu diperhatikan. Selanjutnya, sikap presentasi yang baik. Sikap presentasi yang baik yang harus dilakukan adalah sopan dan tutur kata yang baik. Sopan dan tutur kata yang baik itu akan memberikan penghargaan kepada audiens yang sebagai raja tadi, dan sahabat kristal akan tentu mudah diterima oleh audiens. Yang kedua adalah percaya diri. Lakukan dengan percaya diri saat melakukan presentasi. Yang ketiga, hindari seringnya tangan berada di saku celana. Penampilan Bapak Ibu atau sahabat kristal menjadi tidak menarik bagi audiens. Gunakan tangan Bapak Ibu sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan, menekankan pada hal-hal yang berkaitan poin-poin penting yang ingin disampaikan. Ya. Selanjutnya, desain PowerPoint ya, desain PowerPoint, kegunaan dari PowerPoint sebagai media, kemudian memfasilitasi pembelajaran, dan kemudian memfasilitasi presentasi. Ini adalah kegunaan dari PowerPoint. Yang perlu dihindari dalam slide Anda, ya, sedangkan di bagian kiri saya ini adalah font terbaca jelas. Nah, coba lihat di sini, kalau yang di sini tulisannya kecil ya, akan jauh, apalagi audiensnya ada yang duduk di tengah atau di bagian belakang, akan sulit memperhatikan tulisan yang terlalu kecil. Nah, ini perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan ya, ukuran huruf yang akan kita gunakan itu memang harus sesuai, dan huruf yang kita gunakan juga itu harus sesuai sehingga bisa terbaca dengan jelas. Ini yang benar, ini yang keliru atau salah. Nah, pastikan font yang sesuai dengan audiens. Huruf kapital. Ya. Salah di sebelah kanan saya, benar di sebelah kiri saya. Kalau misalnya ada satu poin penting, ya, kita mungkin bisa menggunakan cara yang lain, di bold atau di garis bawahi atau diberikan tulisan ya miring ya. Ini benar, ini tepat. Ya. Penggunaan huruf kapital secara keseluruhan biasanya pada judul slide. Jadi silahkan sahabat kristal menggunakan huruf besar semua yang digunakan di dalam judul slide. Teks bold semua. Sebelah kiri saya benar, sebelah kanan saya salah. Kenapa? Karena tujuan dari tulisan bold itu memberikan penekanan tertentu pada teks. Ya. Nah, tujuan tulisan bold itu memberikan penekanan tertentu pada teks. Jadi ketika sahabat kristal ingin memberikan penekanan sesuatu terhadap materi yang akan disampaikan, bisa menggunakan bold. Hindari animasi berlebihan. Gunakan animasi secukupnya dalam satu slide. Animasi mendukung teks. Ya, gunakan animasi yang mendukung teks. Kemudian animasi itu menghantar tujuan slide. Ya, perhatikan ini. Bisa didengar, sahabat kristal? Efek suara berlebihan. Efek suara berlebih. Artinya, itu juga akan mengakibatkan audiens jadi terganggu kalau tidak pada tempatnya. Kita bahkan dari slide awal sampai slide akhir, semua efek suara kita gunakan, kita pakai, ya akhirnya akan mengganggu jalannya presentasi kita. Nah, warna-warni slide, hindari ya yang terlalu mata kita terlalu lelah untuk memandangi warna yang kita sajikan, dan gunakan warna-warna yang soft, ini yang baik, supaya audiens betah berlama-lama memperhatikan slide yang kita tayangkan. Ini baik. Nah, ini yang perlu. Baik, terlalu banyak teks.
ini struktur presentasi ya. Ini yang saya bilang tadi. Wah, ada yang power paragraph, ada yang struktur presentasi memang PowerPoint. Jadi ketika ada struktur presentasi yang berbentuk power paragraph, cari poin-poinnya, kemudian sajikan di slide itu dengan poin-poin penting yang Bapak Ibu ingin sampaikan dari materi yang sudah Bapak Ibu siapkan. Ya, ini namanya power paragraph, ini namanya PowerPoint. Selanjutnya, ya akhirnya sulit terbaca oleh audiens tulisan yang kita siapkan. Ya, terlalu terang. Kemudian tulisan putih, ya backgroundnya gelap, tulisannya putih, bisa dibaca. Warna biru, kemudian tulisannya berwarna kuning, ini bisa dibaca, dan sebaliknya kalau latarnya backgroundnya putih, tulisannya hitam, ini bisa dibaca. Ya. Kesimpulan, desainlah PowerPoint sesuai dengan kaidah. Selanjutnya, perhatikan gestur dan tutur kata. Dan ketiga, presentasi PowerPoint. Ingat, PowerPoint bukan power paragraph. Oke. Baik sahabat Kristal, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi sahabat Kristal. Dan terima kasih, sampai bertemu lagi di sharing-sharing berikutnya atau tutorial berikutnya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Bye. Alright, alright, alright. Thank you.